Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Fisika Dasar 2, yang mana ini masih materi pertama dengan pokok bahasan mekanika zat padat dan fluida untuk part kedua atau bagian kedua. Nah, seperti pertemuan minggu lalu, karena saya lagi di kampus di Popalia, tempat pengambilan video ini, suara ini. Jadi kalau ada suara-suara lain dari suara saya, suara mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, diabaikan saja. Nah, oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Kita masuk ke 1.3, tegangan dan regangan. Jika sebuah benda padat berada dalam keadaan setimbang, tetapi dipengaruhi oleh gaya-gaya yang berusaha menarik, menggeser, atau menekannya, maka bentuk benda itu akan berubah. Jika benda kembali ke bentuknya semula, bila gaya-gaya dihilangkan, benda dikatakan elastik. Jadi kayak karet ditarik, dia masih masuk dalam batas elastiknya, dia bisa kembali. Nah, tapi kalau melewati, nanti kita lihat penjelasannya di depan, di belakang maksudnya. Kebanyakan benda adalah elastik terhadap gaya-gaya sampai batas tertentu yang dinamakan batas elastik. Jadi dia bisa kembali ke bentuk sebelumnya. Jika gaya-gaya terlalu besar dan batas elastik dilampaui, benda tidak kembali ke bentuk semula, tetapi secara permanen berubah bentuk. Nah, ketika dia sudah melampaui batas elastik, maka dia akan berubah bentuk. Nah, nanti ketika sudah melampaui jauh, maka dia ada yang dinamakan putus. Nah, mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, ini dia. Gambar 1.1a menunjukkan sebuah batang tegar yang dipengaruhi gaya tarik F. F ini adalah gaya ke kanan. Nah, ini ke kanan dan ke kiri. Dan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke kiri. Jadi ada yang ke kanan, ada juga yang ke kiri. F ini adalah simbol untuk gaya, L adalah panjang dari batang ini. Nah, ini batangnya. Ini hanya ilustrasi penambahan dari panjang batangnya. Dalam gambar 1.1b, pusatkan perhatian pada elemen kecil pada batang yang panjangnya L. Nah, ini dia elemen kecilnya yang dimaksud. Nah, ini adalah gaya, ini ketiga ini gaya, sementara A ini adalah luasan daripada penampang batang ini. Nah, gambar 1.1a yang bagian atas, batang tegar yang dipengaruhi gaya tarikan F. Gaya tarikannya ke kanan dan ke kiri. Sementara yang B, elemen kecil batang. Nah, ini dia elemen kecilnya. Gaya persatuan luas adalah tegangan. Namanya, simbolnya itu S. Oke, selanjutnya. Karena elemen ini dalam keadaan setimbang, gaya-gaya yang bekerja padanya oleh elemen-elemen di sampingnya ke kanan harus menyamai gaya-gaya yang dikerjakan oleh elemen tetangganya, yaitu yang ke kiri. Rasio gaya F terhadap luas penampang A dinamakan tegangan tarik. Yang mana rumusnya seperti ini, tegangan sama dengan F per A. F ini adalah gaya, A ini adalah luasan dari penampang. Selanjutnya, gaya-gaya yang dikerjakan pada batang berusaha merenggangkan batang. Perubahan pada batang delta L per L dinamakan regangan. Yang mana persamaannya seperti berikut. Ini dia regangan delta L per L. Nah, kenapa dia ada delta? Di sini dia ada perubahan. Perubahan apakah dia memanjang ketika batangnya ditarik atau dia memendek ketika batangnya ditekan. Jadi ketika mendapatkan simbol delta itu berarti ada perubahan. Oke, selanjutnya. Nah, gambar 1.2 grafik tegangan versus regangan. Nah, tegangan versus regangan. Nah, ini dia pertama di titik A, batas kesebandingan. Nah, kalau dia sudah sampai di sini, dia masih bisa ke bentuk sebelumnya.
Nah, kalau dia sudah sampai di poin titik B, maka dia akan berubah, bentuknya berubah. Jadi tidak menuju atau kembali ke bentuk semulanya. Nah, ketika dia masuk ke poin C, maka dia akan putus atau patah di sini. Nah, oke. Gambar 1.2 grafik tegangan versus regangan. Sampai titik A, tegangan sebanding dengan tegangan. Masih sebanding, jadi bisa kembali. Di atas batas elastik titik B, batang tidak akan kembali ke panjangnya semula bila tegangan dihilangkan. Jadi dia berubah bentuk secara permanen. Sementara di titik C, batang akan patah atau putus. Nah, ini dia adalah grafik tegangan versus regangan. Oke, selanjutnya. Nah, titik B pada gambar 1.2 adalah batas elastik bahan. Jika bahan ditarik melampaui titik ini, batang tidak akan kembali ke panjangnya semula atau ke bentuknya semula, tetapi berubah bentuk secara tetap, apakah dia memanjang ataupun memendek, tergantung gaya yang diberikan kepadanya. Jika tegangan yang bahkan lebih besar diberikan, bahan akhirnya patah atau putus, seperti yang ditunjukkan pada titik C pada gambar. Rasio tegangan terhadap regangan dalam daerah linear grafik adalah konstanta yang dinamakan modulus Young dengan simbol Y, yang mana rumusnya seperti ini. Y sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan itu rumusnya F per A, gaya dibagi luasan, sementara regangan itu delta L per E per L, perubahan panjang dibagi dengan panjang. Nah, satuan modulus Young adalah Newton per meter persegi atau N per meter pangkat 2 atau pound per inci persegi. Pound ini yang pertemuan minggu lalu itu LB dia tertulis. Nilai hampiran modulus Young untuk berbagai bahan dicantumkan di tabel 1.2 sebagai berikut. Nah, ini dia tabel 1.2 modulus Young dan kekuatan berbagai bahan. Bahannya contohnya aluminium, tulang, gaya tariknya, gaya tekannya, kuningan, beton. Nah, ini dia. Gn per meter bujur sangkar. Gn adalah giganewton. Mn ini meganewton, nah ini juga meganewton. Nah, perbandingannya 1 giganewton sama dengan 10 pangkat 3 meganewton. Nah, atau sama dengan 10 pangkat 9 newton. Nah, ini adalah tabel modulus Young untuk kekuatan berbagai bahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 1.2. Sebuah benda bermassa 500 kg digantungkan pada kawat baja sepanjang 3 meter yang luas penampangnya adalah 0,15 cm bujur sangkar. Nah, pertanyaannya, berapakah pertambahan panjang kawat? Nah, jawabnya, berat benda. Tadi kita mau cari dulu beratnya. Nah, di sini ada berat, sini ada massa. Nah, ada perbedaan dari massa dan berat. Nah, nanti kalian coba cari sendiri perbedaan dari massa dan berat. Nah, di sini kita cari dulu beratnya dari massa 500 kg ini. Nah, sementara rumus untuk berat adalah M kali G, massa kali gravitasi, sama dengan 500 kg untuk massanya dikali dengan gravitasi 9,81 Newton per kilogram sama dengan 4.905 atau sama dengan 4,90 kali 10 pangkat 3 Newton. Tegangan kawat adalah tegangan itu S, tegangan itu S. Sementara rumusnya sama dengan F per A, gaya dibagi dengan luasan. Nah, tadi kita sudah dapat gayanya 4,9 kali 10 Newton dibagi dengan A 0,15 cm kuadrat. Ada luasan sama dengan 3,27 kali 10 pangkat 4 Newton per cm kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan atau sama dengan
3,27 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Oke, selanjutnya dari tabel 1.2 yang tadi untuk modulus Young, kita dapatkan modulus Young untuk baja adalah 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter bujur sangkar. Karena itu regangan adalah delta L dibagi L sama dengan S dibagi Y sama dengan 3,27 kali 10 pangkat 8 Newton per meter bujur sangkar. Modulus Youngnya, ini dia modulus Youngnya, 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, menghasilkan 1,63 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena panjang kawat tadi itu 3 meter atau 30 cm, jumlah pertambahan panjangnya, panjang kawat adalah, ini dia, perubahan panjangnya delta L sama dengan, nah ini diambil dari yang di atas, 1,63 kali 10 pangkat 3 dikali dengan L. Nah, jadi sama dengan, nah ini tadi kalau delta L per L itu adalah regangan ya, ini regangan. Jadi regangan dikali dengan panjang. Jadi sama dengan 1, ini delta L-nya adalah perubahan panjangnya. Jadi ini adalah regangan tadi. Regangan dikali dengan panjang. Jadi sama dengan 1,63 kali 10 pangkat minus 3 dikali 300 cm. Sehingga menghasilkan 0,489. Nah, yang tadi kawatnya hanya 300 cm, dia bertambah 0,489 cm. Jadi total dari panjang kawat yang diberikan massa seberat 500 kg, total penambahan panjangnya adalah 300,489 cm. Oke, saya rasa cukup sekian saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang penjelasan mengenai tegangan dan regangan. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.